Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Sekali lagi Shalom, salam sukacita bagi setiap kita. Mari bersama kita mau kembali datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Dia, kita mau bersatu, kita mau satukan hati dalam ibadah doa malam saat ini. Dan kiranya biarlah dari tempat kita masing-masing kita rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur untuk segala kasih-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau baik, Engkau sungguh baik bagi setiap kami. Kembali lagi kami datang di hadapan Tuhan, kami rindu membawa korban syukur kami, pujian kami, penyembahan kami hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau ada bagi setiap kami, dimanapun kami berada Tuhan, Engkau yang memenuhi setiap kami dengan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami siap menaikkan syukur kami hanya bagi nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami datang menyembah Engkau Tuhan. Kami datang membawa syukur kami hanya kepada Yesus.
syukur kami bagi Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur kepadamu Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kami naikkan syukur kepadamu, ya Allahku, ya Yesusku. Kami naikkan syukur bagimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian hanya bagimu, Allahku yang ajaib, Engkau mulia. Kami sembah Engkau selamanya. Tiada yang seperti-Mu. Ya Ralamasik, ya Ralabaralamo. Haleluya, Yesus. Kami sembah Engkau, terpujilah nama-Mu. Kau Allah yang kudus, Kau yang bertahta. Engkau mulia dan ajaib. Kiaralabaralabaramase, kiaralabas, kiaralabaralabaralamo. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih, Kau selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan.
apapun keadaan hidup kami, Engkau yang selalu datang dengan kasih setia-Mu, memberikan ketenangan, memberikan sukacita bagi setiap kami. Dan biarlah sukacita itu selalu terus menjadi milik bagian hidup kami, Tuhan. Dan kami mau selalu terus menyembah Engkau, memuji-muji nama Tuhan di sepanjang umur hidup kami. Tanpa Engkau, Tuhan, kami tak dapat berbuat apa-apa. Dan kami percaya kekuatan Tuhan yang senantiasa ada bagi setiap kami. Kami mau lebih lagi datang menyembah Engkau, Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, dari tempat kita masing-masing naikkan syukur, naikkan pujian yang terbaik bagi Yesus. Kiara lawasikina, yara lawasikira, lawasikira, lawasikira. Haleluya, kami sembah Engkau Yesus yang kudus, Kau ajaib. Yara lavara lamase, yara lamasik, yara lavara lavatakana, yara lamaskina, yara lamask, yara lavara. Kiara lamasik, yara lamaskina, yara lavara lamask, yara lavara. Kami naikkan syukur hanya bagi-Mu. Haleluya, terima kasih. Kami naikkan syukur kepadamu. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kami naikkan syukur kepadamu, Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari kita satu hati di dalam doa sebelum kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan di dalam doa malam hari ini. Bapa di sorga, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami untuk kami bersama-sama melakukan ibadah doa malam ini. Kami percaya Engkau Allah yang bertahta di atas puji-pujian dan penyembahan umat-Mu. Dan di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, bahkan yang membutuhkan jalan keluar pertolongan Tuhan, kami mendapatkan jalan keluar yang terbaik daripada Tuhan. Saat ini
ini Tuhan, kami membuka hati kami untuk kami sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, urapilah hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkan firman Tuhan malam ini. Biarlah kami semua sama-sama diberkati oleh Tuhan, dan kami sudah memutuskan, kami bukan hanya mau menjadi pendengar-pendengar yang baik, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Shalom aleihim, aleihim shalom. Selamat malam, kita berjumpa kembali di dalam ibadah doa malam yang penuh dengan berkat Tuhan. Berapa banyak saudara sepanjang pujian penyembahan di tempat saudara masing-masing, saudara merasakan hadirat Tuhan melawat saudara. Oh puji Tuhan, puji Tuhan. Saya percaya dalam hadirat Tuhan, Tuhan beri yang terbaik buat kita semua. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini kalau saya pelajari, ada begitu banyak orang yang maunya apa-apa buru-buru, tergesa-gesa. Termasuk juga anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen. Ketika mereka menantikan yang namanya jawaban doa, penggenapan janji Tuhan, maunya itu instan. Maunya setelah mereka berdoa hari ini, saat ini juga mereka menerima akan hal itu. Padahal saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang waktu, apalagi waktu penggenapan janji Tuhan, maka itu pasti berkaitan dengan yang namanya IPK. Apa itu IPK? Iman, pengharapan, dan kesabaran, saudara. Ya, jadi bukan cuma iman, bukan cuma pengharapan, tapi juga kesabaran. Itu yang harus ada di dalam diri kita. Nah, banyak orang tidak mengerti ini dan inginnya semuanya buru-buru, semuanya harus cepat sesuai dengan jadwalnya kita. Nah, saya mau tanya dulu sebelum lebih lanjut, mana yang benar? Tuhan yang memerintah kita atau kita yang memerintah Tuhan? Mana yang benar, saudaraku? Ya, Tuhan yang berjalan di depan kita ataukah kita yang berjalan di depan Tuhan? Nah, kalau dia lakukan ujian tertulis, semua pasti jawabannya benar kan? Pasti berkata, iya dong, Tuhan yang berjalan di depan kita, Tuhan dong yang pimpin kita, Tuhan dong yang perintah kita. Betul, tapi realita hidup justru terjadi sebaliknya. Banyak di antara anak-anak Tuhan yang inginnya dia yang perintah Tuhan. Tuhan maunya sekarang Tuhan, jangan besok. Maunya yang besar Tuhan, jangan yang kecil. Tuhan, aku mau itu dong, aku mau ini. Kita yang perintah Tuhan, bukan sebaliknya, Tuhan yang perintah kita. Lalu ketika Tuhan seolah-olah berlambat-lambat, kita kemudian menyalip Tuhan. Oh lihat saudara ya, melewati Tuhan dan kita berjalan di depan Tuhan. Bukankah itu yang seringkali terjadi dalam hidup kita? Mari kita harus mau belajar, semua itu ada waktunya. Oh iya, bahkan saudara, manusia datang ke dunia ini saja ada waktunya kok. Saya ambil contoh ya, kita harus berada di dalam kandungan ibu kita berapa lama? 9 bulan 10 hari, betul ya? Nah di sini mungkin ada yang suster atau dokter tahu persis ya, kalau di bawah itu ya, itu namanya lahir prematur saudaraku, dan itu akan besar sekali resikonya kalau sampai terjadi kelahiran secara prematur. Tapi kalau sudah tepat pada waktunya, maka secara normal itu akan membentuk pribadi yang bagus, yang baik ya, sesuai dengan kriteria yang ada. Dan tentu saja setiap makhluk itu berbeda-beda. Ya, kalau kita berbicara manusia 9 bulan 10 hari. Kalau kita bicara tentang gajah bukan 9 bulan. Anak gajah itu harus ada di dalam kandungan 23 bulan. Kalau cuma 9 bulan belum jadi anak gajah saudaraku. Ya, mungkin baru jadi belalainya doang saudara. Ya, demikian juga kalau kita lihat seekor anak keledai itu 1 tahun loh saudara. 1 tahun ada di dalam kandungan ya, induknya baru dia lahir. Bayangkan ya saudara ya, 1 tahun saja dalam kandungan. Keledai itu masih bodoh loh saudara, apalagi kalau kurang dari 1 tahun. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ada saatnya kita harus mau menunggu. Dan itu adalah proses kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Ya,
Mungkin hari-hari ini ada di antara kita yang sudah tidak sabar. Tuhan, aku sudah lakukan ini, itu. Aku sudah melayani Tuhan. Aku sudah membawa persembahan. Aku sudah mengembalikan miliknya Tuhan. Tapi kok seolah-olah Tuhan belum mendengar dan menjawab doa-doa saya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, malam ini kita akan mempelajari bersama. Ada yang namanya waktu tunggu. Yes, dalam hidup setiap kita ada yang namanya waktu tunggu, saudaraku. Dan semua kita harus melewati, harus menjalani. Ya, mau dia hamba Tuhan, mau dia pengerja, mau dia jemaat lama, jemaat baru, sama, semua harus bisa mengalami. Semua harus melewati akan proses itu. Baru-baru ini saya ketemu juga dengan salah satu jemaat yang kami sering doakan. Lalu dia berkata, Pak Pendeta, saya sudah doakan buat suami saya berulang-ulang kali. Sampai saya sudah mulai bosan mendoakan. Kayaknya suami saya belum berubah juga, Pak. Masih tetap kasar, ngomongnya kasar, jahat, bahkan sering kali memukuli. Ini bagaimana? Seolah-olah kok Tuhan membiarkan. Saya cuma balik bertanya kepada ibu itu. Oke, kalau ibu lihat suami ibu belum berubah, saya mau tanya dulu. Ibu sendiri merasa sudah ada perubahan belum dalam diri ibu? Misalnya ibu lebih sabar, lebih tekun berdoa, lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sudah berubah belum? Lalu dia diam sejenak, dia merenung. Iya ya, kayaknya saya belum banyak berubah. Nah, saya bilang, terkadang waktu tunggu itu menjadi lama. Karena sebetulnya yang Tuhan sedang tunggu, kitanya berubah lebih dulu. Jadi semua ini terjadi dalam rangka bukan membentuk orang lain, tapi membentuk kita. Supaya kita menjadi pribadi yang serupa segambar dengan Kristus. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, waktu tunggu itu adalah waktu di mana Tuhan mempersiapkan dan membentuk setiap kita. Jadi saya mau sebut begini, waktu tunggu adalah masa persiapan. Masa pembentukan yang Tuhan adakan buat saudara dan saya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ketika Tuhan itu seolah-olah membiarkan kita dalam pergumulan kita. Seolah-olah Tuhan itu membiarkan kita dalam masalah yang kita hadapi. Dia sedang mempersiapkan saudara dan saya. Sekaligus membentuk kita. Sehingga pada akhirnya nanti kita masuk dalam level yang saya sebut the highest level sebagai anak Tuhan. Apa itu? Kita buka di dalam Matius 6 ayat 33. Menurut saya ini level yang harusnya menjadi bagian kita sebagai anak-anak Tuhan. Firman Tuhan bilang gini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa maksud daripada ayat ini? Maksud daripada ayat ini adalah hidup kita harusnya berfokus hanya pada kerajaan Allah. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan ya, kalau ada lebaran misalnya, ya termasuk minggu-minggu ini kan ada lebaran Idul Adha, ya kan? Banyak itu saudaraku, kami melihat orang-orang yang mudik dari kota besar, contoh dari kota Jakarta pulang ke kampung. Saudara tahu arti mudik? Ada yang tahu mudik? Siapa yang pernah mudik? Mudik itu artinya kan mulih dilik, saudara. Pulang sebentar, ya kan? Pulang, ya. Karena sebetulnya mereka sedang menyatakan diri bahwa mereka bukan orang kota. Kota itu bukan tempat tinggal mereka, bukan kampung halaman mereka. Mereka cuma cari nafkah, cari kerja di sana. Pada akhirnya harus pulang ke kampung halaman. Nah, orang percaya anak-anak Tuhan, sadarkah kita bahwa kita ini punya kampung halaman, saudara, yang mana kita nanti akan pulang ke sana. Karena sesungguhnya kita memang warga negara di sana. Kampung halaman kita, yaitu di kerajaan Allah. Yang mengerti katakan amin. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, jadi sementara kita di dunia ini, itu kita hanya menumpang saja. Cari makan, cari hidup, ya, melakukan apa yang menjadi bagian kita. Sesudah itu, ya kita pasti akan pulang. Nah, waktu pulang tadi, apa yang kita bawa? Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, saya coba melihat dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini.
Ya. Ayat Matius 6 ayat 33 ini dalam terjemahan Matius 6 ayat 33 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini itu bunyinya begini saudara. Jadi usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendaknya, maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Artinya apa? Di sini ada dua hal yang penting. Yang pertama, usahakan dulu supaya Allah memerintah. Yang kedua, lakukanlah kehendaknya. Jadi dalam masa persiapan, dalam masa pembentukan, ya, ketika kita ada dalam waktu tunggu, sebetulnya Tuhan lagi mau mengupgrade saudara. Mengupgrade saudara supaya masuk pada level ini, yaitu level usahakan dahulu Allah memerintah atas hidup kita. Kalau kita lihat kalimatnya usahakanlah dahulu, artinya ini bagian kita. Siapa yang harus mengusahakan? Bukan Allah, saudara dan saya yang harus mengusahakan. Sadarkah saudara bahwa Tuhan itu adalah kurios, artinya apa? Pemilik hidup kita, penguasa tunggal atas hidup kita. Itu arti kata Tuhan, arti kata kurios. Kita sudah seringkali memanggil dia Tuhan, Tuhan. Tapi sudahkah dia benar-benar berdaulat atas kita? Benar-benar dia sudah memerintah atas hidup kita? Atau sebaliknya, kita yang masih memerintah hidup kita sendiri? Hari-hari ini, dalam masa tunggu, masa persiapan ini, Tuhan mau supaya kita memeriksa. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, saya percaya Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong, untuk menjawab setiap doa kita. Tapi lakukan dulu bagian kita, yaitu usahakanlah Allah memerintah atas hidup kita. Dan yang kedua, lakukanlah kehendak Allah. Lakukanlah firman Tuhan. Banyak orang Kristen mendengarkan firman Tuhan berulang-ulang kali, beribu-ribu kali, tapi tidak dilakukan. Bahkan sekarang lebih canggih lagi. Mereka ketika dengar firman Tuhan berkata amin. Tapi ketika waktunya dia harus melakukan, dia akan bilang gini, jangan sekarang. Saya nggak nolak firman ini, tapi jangan sekarang. Tunggu dulu nanti bulan depan. Nanti 3 bulan lagi. Nanti tahun depan. Contoh, saya ketemu seorang istri. Ya, dia konseling, lalu saya berkata, kamu harus bisa mengampuni suami. Dia, oh Pak Pendeta, ya keenakan kalau diampuni sekarang. Saya mau lakukan itu tapi gak sekarang. Nanti aja 3 bulan lagi. Nanti aja tahun depan biar tahu rasa dulu dia. Supaya dia tidak mengulangi lagi perbuatannya. Saya berkata begini, semakin ibu menunda, semakin lama juga ibu akan ada dalam masa tunggu atau waktu tunggu. Karena sebetulnya yang lagi diproses bukan suami, tapi ibu dulu yang diproses. Jadi kalau ibu mau, lakukanlah sekarang dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Firman Tuhan itu bukan untuk didelay, bukan untuk ditunda, tapi untuk segera dilakukan. Yang untung siapa? Bukan Tuhan yang untung, kita yang untung. Amin. Pak Pendeta, gak bisa begitu Pak. Suami saya belum berubah kok. Suami saya belum minta maaf sama saya. Bagaimana saya bisa mengampuni dia? Saya berkata begini, Tuhan tidak memerintahkan kita mengampuni orang kalau dia minta maaf. Nah, Tuhan juga gak bilang ampuni dia kalau dia sudah berubah. Kan tidak. Tuhan cuma berkata ampuni orang yang bersalah kepadamu. Seperti Tuhan juga sudah mengampuni kita. Nah, orang yang melepaskan pengampunan saudaraku, sebetulnya dia dibebaskan dari belenggu kepahitan dan sakit hati. Jadi dia yang untung, bukan orang yang diampuni. Lalu gimana dengan suaminya dong Pak? Kalau begitu, tenang saja, Tuhan punya acara sendiri nanti dengan sang suami. Yang paling penting dengan sang istri, beres dulu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita belajar bersama-sama. Waktu tunggu itu justru untuk menguatkan iman kita. Membawa kita naik dalam level yang lebih tinggi lagi. Bapak orang percaya namanya Abraham. Ketika dia menerima janji bahwa dia akan menerima keturunan,
dia akan mendapatkan anak. Bahkan keturunannya akan menjadi sangat banyak. Pertanyaannya, apakah langsung besok dia punya anak? Apa minggu depan dia punya anak? Apa 1 tahun kemudian dia punya anak? No, tidak saudaraku. Dia harus menunggu 25 tahun. Baru kemudian dia mendapatkan seorang anak namanya Ishak. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, untuk apa waktu yang begitu lama? Mempersiapkan. Sehingga Abraham benar-benar melekat. Abraham benar-benar percaya kepada Tuhan. Sehingga kelak ketika berkat itu turun, Abraham gak kehilangan kepercayaannya. Benar loh saudara, ada banyak orang gak siap loh terima berkat. Karena kalau terlalu cepat, rusak hidupnya. Oh benar, ada orang dulu waktu susah doa malam rajin. Oh iya, ibadah minggu rajin. Ada ibadah 3 kali ya 3 kali dia ikut. Tapi ketika Tuhan mulai buka jalan, berkat mengalir, usahanya dipulihkan, apa yang terjadi? Pelan-pelan, tapi pasti makin hari makin jauh. Tadinya ibadah 3 kali, sudah turun menjadi ibadah 1 kali. Ibadah doa malam sudah mulai, kadang muncul, kadang tidak muncul. Dan pada akhirnya hilang dari peredaran. Tuh lihat, artinya apa? Tidak siap diberkati. Karena itu saudaraku, Tuhan tidak mau kita terhilang. Tuhan mau supaya kita ketika diberkati, kita tetap siap. Mari kita pegang satu pedoman ini. Lambat bukan berarti terlambat. Saya ulangi, lambat itu bukan berarti terlambat. Nikmati waktu tunggu. Nikmati masa saudara dipersiapkan. Masa saudara dibentuk. Karena kalau sudah genap waktunya, yang namanya jawaban doa itu pasti akan kita alami. Itu yang pertama. Yang kedua, yang terakhir, waktu tunggu itu adalah masa pemurnian iman kita. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, Rasul Petrus menuliskan dalam 1 Petrus 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Dikatakan begini, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ayat 7 baca sama-sama dengan suara keras. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah perhatikan ini saudaraku, ya, kalau kita sudah sampai pada level pemahaman seperti ini, seperti yang dituliskan oleh Rasul Petrus ini, maka saya percaya kita akan dapat memahami ketika kita dibawa oleh Tuhan, ya, melewati proses yang namanya waktu tunggu. Bahkan di dalam waktu tunggu tadi, dia memurnikan iman kita. Oh iya saudaraku dikasih oleh Tuhan. Sekarang kita jadi bisa mengerti ya, waktu Abraham itu diberikan seorang anak. Padahal janji Tuhan kan bukan seorang anak, tapi sebuah bangsa yang besar. Tapi sebelum itu digenapi saudaraku, diuji dulu sama Tuhan. Bagaimana cara ngujinya? Yes, Tuhan berkata, persembahkanlah anakmu yang tunggal itu sebagai korban bakaran. Wis, ya, ini bukan penyerahan anak loh saudara, beda. Ya, kalau sekarang kan bawalah anakmu, persembahkan atau serahkanlah kepada Tuhan. Itu ibadah di gereja, penyerahan anak. Pulang ya dibawa lagi anaknya. Tapi kalau persembahkan anakmu sebagai korban bakaran, itu berarti nggak dibawa pulang lagi saudara. Tapi itu ujian buat Abraham, bapak orang percaya. Apakah dia cukup sampai di satu saja, punya anak namanya Ishak, ataukah lanjut nih menjadi bapak segala bangsa, karena habis itu memiliki keturunan yang banyaknya seperti bintang-bintang di langit. Tuhan uji, persembahkan anak itu. Di situ saudaraku dikasih oleh Tuhan, dengan sangat yakin Abraham kemudian taat melakukan perintah Tuhan. Setelah itu apa yang terjadi?
Tuhan bertindak, saudaraku. Tuhan bertindak. Waktu Abraham memegang pisau hendak menyembelih Ishak, Tuhan berkata, stop, jangan bunuh anak itu. Sekarang aku tahu, kata Tuhan, sekarang aku tahu bahwa engkau lebih mengasihi aku daripada anakmu. Lihat saudaraku, ujian terjadi. Tapi sesudah itu Tuhan bilang apa? Ambillah anak domba yang ada di situ, yang Tuhan sudah sediakan, dan korbankan itu. Waktu Abraham melihat, ternyata benar saudaraku, Tuhan sudah sediakan seekor anak domba yang tidak bercacat untuk dipersembahkan. Di situ Abraham pertama kali memanggil Allah dengan sebutan Yehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Abraham lolos. Waktu tunggunya dia lolos. Dia lulus dengan nilai yang bagus. Dan pada akhirnya semua janji Tuhan itu digenapi dalam kehidupan Abraham. Saudara, semua butuh waktu. Semua butuh waktu. Waktu Nuh mengerjakan bahtera, apakah ketika dia dapat perintah mengerjakan bahtera lalu besoknya langsung air bah? Tidak, saudaraku. Dia mengerjakan membangun bahtera itu 120 tahun lamanya loh saudara. Penuh perjuangan. Ya, saya percaya 120 tahun itu bukan waktu yang pendek. Mungkin di tengah-tengahnya ya banyak gangguan, godaan, ejekan dan lain sebagainya. Tapi dia tetap mengerjakan. Dan dia menanti, dia menunggu penggenapan janji Tuhan. Dan genap pada waktunya, air bah itu dicurahkan. Tapi Nuh dan keluarganya selamat saudaraku. Mereka dibawa naik oleh Tuhan dalam level yang lebih tinggi lagi. Karena itu dalam ibadah doa malam yang penuh berkat ini, bagi saudara yang mungkin saat ini kau sedang dalam pergumulan, kau sedang mulai berkata begini, kayaknya aku udah mulai gak kuat nih Tuhan, aku mulai gak tahan nih Tuhan, masalahku sangat menekan aku. Saya mau berkata, Roh Kudus ada bersama dengan saudara. Roh Kudus pasti menolong saudara. Yang dibutuhkan dari saudara, jangan pernah menyerah. Terus maju bersama dengan Tuhan, melekatlah dengan Tuhan, lebih lagi, lebih daripada waktu-waktu kemarin. Tambah keintiman lagi dengan Tuhan. Saya percaya ini waktu-waktu yang sangat berharga. Waktu di mana engkau dibawa oleh Tuhan untuk masuk dalam masa persiapan, masa pembentukan untuk menerima berkat yang jauh lebih besar lagi. Dan yang kedua, waktu tunggu ini adalah masa Tuhan lagi menguji atau memurnikan iman saudara. Yes, ya. Iman kita saudaraku itu harus dimurnikan dengan ujian-ujian. Sehingga tidak menjadi iman yang rendahan saudara, gampang goyah. Ya, kena pencobaan sedikit langsung goyah, langsung gak percaya sama Tuhan. Saya mau berkata, semakin besar persoalan yang saudara hadapi, itu dibutuhkan juga iman yang semakin besar. Amin. Tapi percayalah, mujizatnya juga pasti besar atas saudara. Yang setuju katakan amin. Yang setuju berikan kemuliaan dulu meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Nah saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, inilah pesan Tuhan di dalam ibadah doa malam hari ini. Saya berdoa supaya setiap saudara kuat di dalam masa penantian ini, di dalam masa-masa persiapan dan pembentukan ini, sehingga pada akhirnya engkau keluar bukan sebagai orang yang kalah, tapi engkau keluar sebagai orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ketika saudara dalam masa tunggu, saya mau bagikan sesuatu ini saudara. Saudara pernah tahu yang namanya burung Raja Wali? Yes. Burung Raja Wali ini burung yang sangat luar biasa. Ketika dia terluka, ya mungkin dia terluka karena musuh-musuhnya ataupun dia karena mengalami benturan dan lain sebagainya. Satu hal yang dia lakukan, dia tidak pernah kemana-mana saudara. Dia akan terbang makin tinggi, lalu dia akan hinggap di puncak gunung. Untuk apa? Memulihkan luka-lukanya. Dia akan berdiam di sana. Berminggu-minggu dia akan ada di sana sampai lukanya semua pulih. Baru kemudian dia akan turun dari puncak gunung batu itu. Bukankah Tuhan adalah gunung batu keselamatan kita?
Mungkin saudara hari-hari ini juga sedang mengalami sesuatu, bahkan sempat melukai saudara. Saya mau berkata, naiklah lebih tinggi lagi bersama dengan Tuhan, dan berdiam dirilah bersama dengan Tuhan sampai engkau dipulihkan, sampai semuanya disembuhkan, dan engkau akan beroleh kekuatan yang baru bagi burung Raja Wali. Dan engkau akan melanjutkan penerbanganmu, engkau akan melanjutkan perjalananmu, dan engkau akan melihat tanda heran mujizat menyertai kehidupan saudara. Mari kita satukan hati di dalam doa untuk kita sama-sama meresponi firman Tuhan malam ini. Berapa banyak di antara saudara yang hari-hari ini engkau tidak mau menyia-nyiakan waktu tunggu yang Tuhan berikan. Engkau percaya bahwa ini adalah masa-masa engkau sedang dipersiapkan, masa-masa di mana engkau sedang dibentuk, masa di mana engkau sedang dimurnikan imanmu untuk menerima satu jawaban doa yang besar, untuk menerima sesuatu yang dahsyat dari Tuhan. Kalau engkau sungguh-sungguh pribadi yang seperti itu, mari angkat tangan saudara di hadapan Tuhan, kita akan berdoa. Bapa di sorga, engkau melihat tangan-tangan kami yang terangkat di hadapan-Mu Tuhan. Kami meresponi firman Tuhan, untuk segala sesuatu ada waktunya, dan kami percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kalaupun hari ini kami ada di dalam waktu tunggu yang harus kami jalani, kami akan menantikannya dengan sabar. Kami akan terus menjalaninya dengan penuh kekuatan, dengan penuh antusias, karena kami percaya ini adalah masa-masa persiapan buat kami untuk menerima sesuatu yang besar dari Tuhan. Masa pembentukan hidup kami dan masa pemurnian iman kami ya Tuhan. Bapa di sorga, mampukan setiap kami untuk terus melanjutkan perjalanan kami yang indah ini bersama dengan Tuhan. Tuhan berkati jemaat-Mu, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Engkau sendiri yang mengerti, memahami apa yang menjadi pergumulan-pergumulan mereka, dan Engkau Tuhan yang tidak pernah terlambat untuk memberikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Berkati sidang jemaat-Mu, berkati semua hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan malam ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya
Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, kuasa pimpin kami untuk menyelesaikan doa malam di malam hari ini. Dan kami percaya Kau akan terus memberikan kekuatan bagi kami Tuhan melalui firman-firman-Mu yang disampaikan dalam doa malam ini. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi di depan kami tidak akan gentar dan takut karena kami percaya Tuhan. Sampai saat ini Tuhan, sampai hari ini Tuhan, Kau tetap melihara kami. Kau tetap menjaga kami, melindungi kami. Untuk itu kami akan terus makin percaya kepada Engkau. Karena kami tahu Tuhan, perlindungan-Mu sempurna bagi kami anak-anak-Mu. Pimpin kami, berikan pengertian lebih lanjut kepada kami, dan kami siap dipakai untuk alat kemuliaan nama-Mu. Dan kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan kami menjadi berkat bagi orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu yang telah melakukan firman-Mu, dan kami percaya Tuhan Kau pakai hamba-Mu dalam setiap kehidupannya, di dalam keluarganya, di dalam setiap pelayanan Kau buat hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur kebaikan-Mu juga Tuhan, Kau memberkati seluruh jemaat-Mu dimanapun kami berada. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Kau hindarkan kami dari segala macam mara bahaya, dari kuasa-kuasa kegelapan, kuasa kejahatan. Dan kami percaya Tuhan, bahkan COVID-19 Tuhan tidak dapat menjamah kami, karena perlindungan-Mu sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan segala sesuatu dalam tangan-Mu, dan kami percaya Tuhan, Kau akan terus berkarya dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari saudara kasih kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Kia ramata sikap pada ramaya rama, kia ramata sikap pada ramaya kia rama. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam anak tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor tapi kepala, kau tidak turun tapi naik. Asal melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan kami berdoa, haleluya, amin.